Selamat pagi, jemaat yang kekasih. Jumpa kembali dengan resapi renungan singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah hati yang hancur, pulih dan bermakna. Terambil dari Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Namun kami akan membaca ayat yang ke-28 saja yang demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Umat Tuhan terkasih, ketika berjalan-jalan di hutan di belakang rumahnya, seorang bapak menemukan burung kecil berkepala merah, cantik, tergeletak di tanah. Burung kecil itu rupanya diserang oleh hewan pemangsa hingga sayapnya menjadi patah. Ia meletakkan burung itu di tangannya dan pasti mereka telah merasa kasar. Mungkin karena takut akan mengalami siksaan yang lebih buruk daripada yang telah dideritanya. Ia lalu memberontak dengan galak, bercuit-cuit menentang dan mematuki tangan Pak Tua itu hingga berdarah-darah. Akan tetapi Pak Tua itu melihat sesuatu di balik ketakutannya itu. Ia merasakan ketakutannya berdetak di bawah jari-jarinya itu, sehingga ia menggenggamnya erat-erat sampai burung itu menjadi tenang, lalu memasukkannya ke balik bajunya, kemudian memberikannya kepada seorang ibu penyayang burung, seorang tetangga yang terkenal merawat burung-burung terluka hingga sembuh, karena ia tahu apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian terkasih, sebagian orang di dalam kehidupan ini mirip burung itu. Mereka menyerang dengan penuh kemarahan pada orang-orang yang pernah melukainya dan mencoba menolongnya agar hidup baik kembali, benar dan bermakna di dalam hidupnya. Mereka perlu komunitas orang-orang yang memahami serta mengasihinya dan bukan orang-orang yang meminggirkannya. Demikian pula Simson di dalam narasi kita pada saat ini. Kisah hidup Simson yang diungkap oleh Alkitab menyatakan kehancuran hatinya oleh perlakuan orang-orang yang dicintainya dan bangsa Filistin yang memusuhi bangsanya. Karena perjuangannya membela bangsanya oleh penindasan bangsa Filistin, maka ia ditangkap melalui kecurangan orang-orang yang dicintainya. Dicunggil kedua matanya, dipenjara bangsa Filistin,
serta dijadikan penggiling anggur dan gandum, serta tontonan dan tertawaan di dalam kehidupan bangsa itu. Saat perayaan korban bangsa Filistin kepada dewa Dagon, dan rambut Simson sudah tumbuh kembali, di dalam suasana Allah diperolok-olokkan, dicaci maki, dihina, Simson berdoa kepada Tuhan, mohon terakhir kalinya kekuatannya dipulihkan untuk membalaskan penderitaan yang dialaminya bersama-sama menyelamatkan bangsanya. Dan kita baca, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengabulkan permintaan Simson tersebut. Gedung yang megah, gedung pertemuan itu dirangkulnya sehingga roboh, dan ia pun mati bersama-sama bangsa Filistin itu. Para pembesar bangsa Filistin yang sedang merayakan korban itu mati bersamanya di dalam musibah tersebut. Nama Tuhan kembali dimuliakan di dalam peristiwa pemulihan dan kematian Simson tersebut. Itulah yang terjadi di dalam narasi Simson. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah Simson ini, marilah kita bersama berdoa agar Tuhan menolong kita sekalian untuk melihat dan memperhatikan setiap orang yang terluka hatinya, merasakan ketidakadilan yang dialami di tengah-tengah kehidupan ini, juga di tengah-tengah bangsa kita. Kita melihat sesuatu di balik tingkah laku sesama kita yang merasa diperlakukan tidak adil. Kita peka terhadap luka-luka mereka, luka-luka hati mereka, sehingga kadang mereka berontak, mereka protes, diperlakukan tidak adil. Marilah kita menanggapinya dengan kasih, merangkul dan mendorong mereka agar mendekat kepada komunitas yang sehat, berpikir sehat, dan membawanya ke jalan yang benar, yaitu kepada pribadi Sang Pencipta yang dapat memulihkan hati yang hancur, dipulihkan kembali dan hidup bermakna bagi Tuhan dan bagi bangsa ini. Hanya Allah yang dapat memulihkan hati yang hancur. Namun Anda dan saya harus berjuang untuk menyerahkan seluruh potongan-potongan dan serpian-serpian yang ada pada mereka itu kepada Tuhan, hingga mereka menjadi bermakna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di dalam hidup ini ada begitu banyak orang terluka hatinya karena perlakuan tidak adil sesamanya. Tolonglah mereka ya Tuhan, undanglah mereka kembali ke jalan yang benar. Ulurkanlah tangan-Mu agar mereka melihat dan menyambut kasih-Mu yang mau menerima dan merawat luka-luka mereka. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menolong mereka dan mengantarkannya kepada Sang Pemilik kehidupan yang ada di dalam kehidupan mereka, agar mereka dipulihkan dan hidupnya kembali bermakna guna bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.